بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على رسول الله سيد العرب والعجام وعلى آله وأصحابه يا نابع العلوم والحكم ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم يسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير أما بعد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا ومشايخ مشايخنا لا سيما شيخنا المشهور في الدارين آمين. إلى أن قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Jadi orang yang aneh, orang yang asing itu bertanya kepada Rasul, ceritakan saya tentang as-sa'ah, hari kiamat. Rasul menjawab, tiadalah yang ditanya dari perkara hari kiamat itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Yang bertanya, orang yang asing ini lagi bertanya, kalau begitu ceritakan saya tentang tanda-tandanya. Qala, Rasul menjawab, tanda daripada hari kiamat, tanda daripada hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, bahwasanya para budak-budak itu melahirkan tuannya. Kalau sekarang jangankan ini budak melahirkan tuannya, budaknya saja sudah tidak ada. Berarti kiamat itu sudah ciri-cirinya sudah ratusan tahun yang lewat ya. Nah, dari sini banyak pentakwilan secara khusus atau ada pensyarahan secara khusus. Yang paling mendekati kebenaran dalam hal ini, ada syarah mengatakan, sebagian ulama itu diantara ciri-ciri akan datang hari kiamat, ini ciri-ciri kecil ya, ciri-ciri ada 10, nanti tanda-tanda besarnya itu banyak orang tua yang dikuasai oleh anak-anaknya. Ini itu banyak orang tua yang dikendalikan sama anaknya. Nah, kalau ini pas, coba kita lihat sekarang ini, rata-rata kan orang tua ini sekarang mengikuti keinginan anak. Kalau kita dulu masih kecil, itu takut sekali sama orang tua. Itu suaranya saja kita enggak, baru dengar, jangankan suara, baru kita dengar suara hentakan sendal saja kita sudah takut. Kalau dulu kita berkelahi di luar, nangis, enggak berani kita bawa tangis pulang. Kenapa? Semakin kita dipukul.
Kemudian semakin kita dipukul kalau bawa tangis pulang. Saking artinya orang tua ya kita takut sama orang tua. Tapi sekarang itu malah banyak orang tua yang kelahi sama-sama orang tua gara-gara anak yang kelahi. Ini kan memang alam yang menggiring. Ini fenomena alam yang tidak bisa dirubah. Ini fenomena alam. Ya bukan ya bukan karena apa ya? Karena kecintaan apa. Ini fenomena alam yang tidak bisa dirubah. Ini Allah yang sudah ya, desainernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena alam yang tidak bisa dirubah. Ya enggak? Iya. Di situ ada anak kelahi. Nanti orang tua ikut kelahi. Orang tua masih kelahi, anak sudah saling peluk di situ. Ya enggak? Iya. Wih. Saling jago anak. Datang dengan doa, ngomehnya, saling angkat berak. Anak Noh Malik saling sengge itu lain pelai-lai sama main keneker, amaan mansihin besia. Ya ini fenomena alam. Terjadi enggak saat ini? Ini terjadi, ini wakil, benar. Orang tua sampai hanya sekedar beli kuota saja, nanti yang habiskan siapa? Anaknya. Tidak pernah, ya inilah HP-nya sampai rusak, tidak pernah dimarah anak. Ini fenomena alam. Bahwa kita benar-benar sudah berada di akhir zaman ini. Paham maksudnya ini? Antalidal amatu arbata. Ini banyak orang tua yang jadi budak anaknya. 2 unin aman, 10 unin anak. Pokok Allah memandai beliang kini ndek kamangan. Ya Allah, kemain deh. Mulai je ndek kamangan, alhamdulillah, mejan-mejan mati-mati laung kuminak malik telu. Laek. Kalau sekarang yang anak temangan mutupa pokok milih manga tupa tebuliangan kota pokok sampai lemangan wah tetupa. Ini fenomena alam yang tidak bisa kita pungkiri. Rata-rata ada sih yang enggak ya, tapi 1-2 itu ada. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah ada di ujung tombak. Kita di ujung sekali. Kita sudah di sangat ujung. Ini. Daripada itu, ista'iddu, bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah. Ini tanda-tanda. Kalau sudah habis tanda-tanda kecil ini, selesailah dia. Paling ujung tanda-tanda kecil kiamat itu. Paling ujung. Tanda-tanda kiamat. Kan banyak kiamat-kiamat kecil. Sehingga kalau sudah berujung tanda-tanda kecil ini, baru akan muncul 10 tanda kiamat besar itu. Apa paling ujung? Kan ini sudah 99% ini semua yang sudah dikemukakan oleh Rasul itu sudah keluar semua. Sudah keluar semua. Nah, ujung daripada tanda-tanda kecil itu apa? Meratanya di alam semesta, meratanya di bumi ini gempa di mana-mana. Ini sudah ujung. Kita lihat sekarang bagaimana keadaan zaman ini. Ini sudah mulai bermunculan. BMKG sudah ini mewanti-wanti tanggal sekian akan itu. Inilah ujung daripada tanda-tanda kiamat kecil itu, meratanya gempa. Nanti ada juga gempa yang terbesar itu 10 di antara 10 kiamat besar gempa. Itu gempa di ujung timur
gempa di ujung barat, dan gempa di semenanjung Arab. Itu gempa yang dahsyat. Kalau itu termasuk 10 tanda kiamat. Tapi kalau masih skala 7, ini masih dianggap biasa ini. Belum yang dahsyatnya. Belum yang dahsyatnya. Sehingga dengan gempa-gempa ini penduduk bumi 2/3 akan hilang. Maka yang akan dijumpai oleh Dajjal itu sedikit nanti. Sehingga yang sedikit inilah sudah sedikit lagi dipres oleh Dajjal. Sehingga hanya beberapa gelintir orang yang masih terselamatkan. Itu 23% penduduk belahan dunia ini hilang. Kita akan masih hidup atau tidak, nggak tahu. Karena benar-benar ya, digoyang oleh gempa-gempa ini. Ini fenomena alam nanti. Dan sekarang kan sudah mulai. Ya. Sedang jalan-jalan kemana sekarang? Sedang jalan-jalan di Jawa. Biasanya jalan-jalan ke timur ya. Tidak tahu gini. Kapan jalan-jalannya ke kita? Ya. Ya yang jelas bersiap. Bersiap-siap. Wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i. Engkau melihat yang dulu orang itu pakai berjalan tanpa sendal. Ya. Sekarang kira-kira ada enggak orang pakai sendal? Tidak ada. Ini fenomena alam. Tidak ada orang. Sudah pernah lihat orang jalan pakai sendal? Ya. Kalau zaman-zaman kami dulu sekolah tidak pakai sendal. Ya, itu artinya masih. Kalau sekarang ini sudah tidak ada. Anak kecil saja sekarang jarang kita lihat tidak pakai sendal. Anak kecil hatta, apalagi orang tua. Ini fenomena alam yang tidak bisa dipungkiri. Dan Allah memang sudah menggiring ke arah sana. Karena memang sudah menunjukkan kita sudah di akhir, di ujung sekali. Coba pernah lihat orang di pasar tidak pakai sendal? Kecuali orang di sawah aja tidak bisa sih pakai sendal kalau di sawah. Kalau kami dulu ya sekolah pun tidak pakai sepatu. Masih artinya itu hal yang biasa. Karena memang jauh. Kalau ini sekarang ini fenomenanya seperti itu. Harus kita sadar. Kita harus pikirkan itu. Kita harus harus menger. Kalau bahasanya Maulana itu harus menger. Oh, ternyata Allah sudah mengantarkan kita di ujung masa. Ini paling gawat kehidupan kita ini. Ini paling gawat. Harus kita siap-siap. Harus kita siap. Wajib siap. Fenomena alam sudah memberitahu kita. Al-urata, orang-orang yang telanjang, artinya banyak dulu kita lihat orang tidak pakai baju. Ya. Sekarang ada nggak kita lihat orang jalan, orang kemana tidak pakai baju? Kalau dulu atau yang di tempat-tempat ini terpencil, ada sekarang tidak pakai baju, artinya yang laki-laki. Kalau perempuan aja. Artinya saking tidak adanya, saking miskinnya maksudnya. Al-alata ri'a asya'i. Yang mana dulu para pengembala-pengembala. 3 orang ini dulu kita lihat orang tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian. Yang profesinya adalah pengembala kambing. Yang mana ketiganya ini pada masa itu kalau sudah terjadi maka siap-siap yatafawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membuat gedung-gedung. Yang dulu dia rumahnya bedek, sekarang tidak ada. Semiskin-miskin orang sekarang. Bahkan yang miskin-miskin sekarang bagus-bagus rumahnya.
Ini fenomena alam. Bukan karena mereka mampu, tidak. Memang ini sudah pertanda. Ini juga pertanda. Ada juga syarah yang sangat mengena. Ini secara tekstual sudah terjadi. Yang mana dulu rumah-rumah dekat rumah ada, ya, ada di situ kandang-kandang kambing diganti dengan gedung-gedung. Dulu di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram itu, di situ kandang-kandang kambing dulu. Sekarang jadi gedung-gedung yang tinggi, bahkan melewati daripada Ka'bah. Ada hadis khusus tentang gedung-gedung yang berada di sekeliling Ka'bah. Kalau sudah menghijau kota suci Mekah, kalau sudah gedung-gedung melampaui daripada Masjidil Haram, itu sudah pertanda. Sekarang tanah kota suci Mekah sudah hijau. Kalau dulu tandus, sekarang sudah hijau. Penghijaunya di dekat-dekat hotel itu sudah hijau semua. Dulu mana bisa hijau, karena saking keras tanahnya. Sekarang saking canggihnya ilmu pengetahuan, ya didatangkan tanah, ditanami, sehingga hijau kota suci Makkah itu hijau. Di jalan-jalan itu sudah mulai taman-taman. Dulu mana ada. Dan ini juga sebagai jawaban tentang ini, membenarkan. Ini Rasul SAW sudah berapa tahun, nah, alam yang menjawab tentang kebenaran hadis Rasul. Ini 1440 tahun yang lewat, Rasul alam yang menjawab tentang kebenaran dari hadis. Semua kiamat itu nanti alam semua yang menjawab. Itu fenomena alam. Alam saja yang menjawab tentang kebenaran daripada apa yang diungkapkan oleh Rasul yang 1440 tahun yang lewat. Semua kita akan dijawab dengan fenomena alam untuk membuktikan. Atau juga dari syarah yang lain, para ulama menjelaskan di situ, di antara terkait dengan hadis ini, kalau sudah terjadi di alam semesta, di muka bumi ini, orang-orang yang hina itu menjadi pemimpin, maka itulah sebagai ciri besar tanda-tanda kiamat besar itu akan keluar. Hina di sini dalam artian hina di sisi Allah. Artinya orang-orang yang maksiat kepada Allah itu kan orang yang hina. Ini maksudnya orang yang tidak pakai sendal, orang yang tidak pakai pakaian, orang yang pengembala kambing, itu kan hina ya. Itu ada yang lebih hina daripada itu orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu lebih hina. Nah, orang-orang yang fasik, orang-orang kafir itu pada saat itu akan menjadi penguasa. Kalau dulu, kalau terjadi pemilihan, pasti orang-orang soleh yang menang. Kalau di akhir zaman tidak. Orang-orang yang hina, orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena yatafawaluna fil bun, apa? Karena ada uang. Nah, ini yang terjadi sekarang. Lihat fenomena alam. Sekarang rata-rata yang memegang kepemimpinan itu adalah orang-orang fasik karena ada uang. Benar nggak? Ini fenomena alam sudah. Di mana-mana sekarang. Angkat ini lalu menang. Itu kan keloy suara. Kuat. Tapi kan semua itu bisa dikalahkan dengan uang. Itu sudah nyata-nyata menang. Tapi tiba-tiba berubah hitungan. Itu bisa dirubah dengan uang. Ini fenomena alam yang tidak bisa dirubah. Emang inilah kita sudah berada di akhir zaman ya seperti itu. Terjawab enggak semua ini? Berarti kita berada di mana ini? Daripada itu siap-siap. Siap-siap.
Siapkan keimanan kita, siapkan mental kita untuk menghadapi peristiwa yang sangat. Kita tidak masalahkan masalah akan datang kiamat. Mati pun kita siap, kan? Cuman masalahnya, mampu tidak kita akan mempertahankan iman kita di saat terjadi fitnah kubra itu. Kan kata Rasul, ya, mintalah kepada Allah jangan kamu berjumpa dengan Dajjal, karena tidak ada orang yang mampu bertahan daripada fitnah Dajjal. Namanya saja kan Masih. Masih itu ada dua, ya, Isa al-Masih, Masihid Dajjal. Masih itu sigat mubalaghah daripada 50. Daripada isim fa'il. Masih arti orang yang benar-benar menghapus. Benar-benar menghapus. Artinya orang kalau sudah ketemu dengan Dajjal, tidak ada iman yang bisa tertahan di sini. Jadi Dajjal itu kalau sudah ketemu sama orang itu langsung disedot imannya. Bukan dirayu, tidak. Bukan dirayu. Kalau sudah mata ketemu sama mata, maka seketika orang itu akan sujud. Ini loh fitnah Dajjal itu. Kalau orang sudah ketemu, maka ya, kalau sudah melihat itu seketika iman itu dihapus dia dari dadanya, dari hati. Seketika dia akan sujud. Bukan Dajjal itu akan dakwah, tidak. Inilah fitnah itu. Makanya Masih. Sehingga kata Rasul pada saat itu, saking sulitnya kehidupan, orang beriman itu mempertahankan imannya seperti memegang bara api. Dipegang iman, tangan melepuh, tangan terbakar. Dilepas, iman melayang. Ini si malakama ini. Ya. Si malakama. Ini dahsyat. Daripada itu, kuatkan iman. Hanya iman yang kuat yang akan mampu bertahan dari fitnah al-malhamatul kubra ini. Maka jauh sebelumnya Rasul SAW mewanti-wanti, bahkan para nabi-nabi terdahulu mewanti, selalu menasihati, hadis-hadis khusus tentang hal ini, tentang al-malhamatul kubra. Saking dahsyatnya perkara, saking dahsyatnya pada saat itu. Keadaan itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Dengan iman-iman kita yang sekarang ini, apakah mampu kita akan selamat? Gimana orang yang tidak pernah belajar di agama, yang SD, sekolahnya SD, SMP, terus SMA, terus kuliah, dari guru negeri, sholatnya tidak tahu gimana cara sholatnya, ya, cara berbesoknya juga gimana. Terus apakah ia akan bisa selamat? Kita saja yang terkadang di pondok pesantren takutnya luar biasa, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita bukan masalah takut nih. Mampu tidak kita selamat? Nah, ini dari fitnah ini. Daripada itu, Maulana Syekh sudah tahu keadaan itu, maka meninggalkan kita banyak sekali wirid-wirid, bahkan tarekah. Ya. Ini semua adalah untuk memupuk keimanan kita supaya kita menjadi orang yang bertahan, tahan uji, tahan banting. Nah, jadi di akhir zaman ini adik-adik yang perlu saya katakan, tidak cukup mengisi otak. Kalau dulu-dulu ya bolehlah, masih kita nyantai-nyantai. Tapi kalau kita dengan kondisi seperti ini, tidak cukup hanya kita mencari ilmu mengisi otak. Ini juga sangat perlu, karena ini menyangkut tentang keselamatan. Karena kita akan, kalau Maulana Syekh dulu
memanggil. Jadi Maulana Syekh terkadang beliau banyak menyampaikan sesuatu rahasia itu dengan karomah, dengan tabir, dengan kasyafnya. Itu memanggil salah satu guru kita, almarhum Tuan Guru Mahmud Yasin. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang sudah mendengar ini. Jadi Tuan Haji ante ja ndek mek bedait kan Imam Mahdi. Lagu lamun anak mek ja arak sa bedait arak sa ende. Arak sa bedait arak sa ende. Dan pas sekali kata Mas Syekh. Anaknya yang paling besar malah sudah meninggal duluan. Saya tinggal satu mahat. Anak yang paling besar itu namanya Muhammad Al-Wasiti meninggal kecelakaan. Proses di Pengkolan Jagung di Anjani itu. Belum kita pindah ke Anjani, masih kita di Kalijaga dulu. Beliau waktu itu jadi ketua senat, meninggal di situ. Oh, lagu lamun waime ja selapu nih berait kan Imam Mahdi. Nah, coba. Maulana saya sudah menyampaikan selapu waime ja wajib nih berait kan Mos. Nah, arti cucu-cucu beliau itu kan sekelas dengan seumuran yang kita. Berarti otomatis kan kita akan ketemu. Inilah masalahnya. Ini Maulana Syekh sudah mengungkapkan itu. Ini kita seumuran dengan cucu. Bahkan ada yang masih lebih kecil lagi. Kita sudah ada yang lebih besar. Artinya kita ini sudah pasti. Nah, bagaimana kesiapan kita? Maka yang saya sampaikan di sini, jangan hanya sibuk mengisi otak dengan ilmu. Sibuklah isi hati dengan zikir, dengan aura, dengan keimanan. Banyak sekarang orang sibuk mengisi otaknya dengan ilmu, kewajiban kepada Allah ditinggalkan. Hal-hal yang wajib diremehkan. Nanti sembahyang, pokok-pokok sembahyang. Apalagi melaksanakan yang sunnah-sunnah. Ya kalau otaknya dia sibuk mengisi otaknya dengan ini. Bahkan kebanyakan orang mengisi otaknya dengan ilmu-ilmu umum. Dia bercita-cita jadi profesor apa. Dia tidak ngeh, dia tidak mengenal, dia tidak tahu bahwa dia sudah ada di ujung tombak. Nah, daripada itu kita yang pelajar agama ini sudah harus siap. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan siap? Ya enggak? Pas sudah ini. Macam kita munajat seperti inilah munajat ini. Supaya jangan kita sibuk mengisi otak saja. Ini hati perlu diisi. Supaya kita menjadi orang-orang yang sudah siap dengan keadaan yang akan terjadi. Coba satu aja, jangan kita jauh-jauh ke Dajjal. Ini masalah dukhan ini sudah siap enggak kita? Dukhan itu kan asap tebal 40 hari. Asap tebal ini 10 tanda 10 tanda besar. Itu asap tebal itu kita tidak mampu melihat satu jengkal ke depan. Ini hadis ini sudah dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Eropa. Ada satu menarik. Saya ketemu orang luar biasa, anaknya, cucunya kiai besar. Cucunya kiai besar. Dia buat rumah. Dia buat rumah itu sama besarnya, luasnya ke atas dan ke bawah ke dalam tanah. Kok besar sekali buat gedung ke bawah? Begini, Kang Guru, begini. Kan besok itu akan ada duhon. Itu tidak bisa kita makan apa-apa. Datang bisa.
Jadi sebelum datang duha itu saya sudah persiapkan. Nanti saya siapkan kulkas apa di sana. Ini cucu Kiai besar. Dia itu sudah mengadopsi informasi karena sering mendapatkan informasi. Artinya ini informasi hadis ini sudah didapatkan, tapi kan orang-orang yang non muslim. Artinya dia cerita kalau di Eropa itu sudah rata-rata orang buat, bahkan ada yang membuat kampung di dalam laut itu sudah banyak. Karena kalau terjadi dukhon di atas bumi, dia akan pindah ke kampung di dalam air itu. Saking kecanggihan ilmu orang di Eropa itu. Artinya mereka sudah siap. Kita kok yang Islam ini sudah apa persiapan kita? Memang ya, persiapan salah mereka. Salah memahami. Artinya hadis ini sudah sampai pada orang-orang kafir itu. Dan mereka sudah persiapkan. Tapi cuman cara persiapan mereka yang salah karena ya, mereka bukan ahlinya di situ. Kan kalau orang-orang kafir, lebih-lebih orang Yahudi itu kan dia secara ilmiah membuat gedung ke bawah dengan kalau 40 hari terjadi, kan kami sudah siapkan ada makanan, ya ada AC di situ. Walaupun di sana ada dukhon, kami kan anteng-anteng di dalam. Mereka tidak tahu ada apa lagi sebelum dukhon itu. Ya, kan di situ ada terjadi hujan batu juga kan. Hujan batu itu kalau bahasa Rasul itu akan terjadi hujan batu. Nanti di ujung itu hujan batu. Ya. Artinya secara ilmiah itu dijelaskan oleh para pakar-pakar ilmu astronot dan sebagainya itu kan karena planet bumi ini akan berbenturan dengan planet meteor kan seperti itu. Dan ternyata itu sudah dikaji oleh orang-orang Yahudi orang itu, dan memang sekarang planet bumi ini sudah bergeser, sudah lepas dari porosnya, sudah tidak berjalan di porosnya sekarang. Itulah tasbihnya bumi ini sekarang ini. Dia akan berjalan kepada takdir Tuhan, bergeser sehingga akan bertabrakan dengan planet yang lain, teman. Sehingga kalau sudah itu, maka serpihan meteor itu akan berjatuhan ke bumi, maka akan merusak tatanan di atas muka bumi. Kan seperti itu. Itu kajian para ilmiah, para ilmuwan. Sehingga pada saat itu sudah tidak ada lagi kehidupan seperti. Dan yang menyedihkan besok kita orang yang sudah terbiasa dengan AC, kita yang sudah terbiasa dengan lampu, ya kita harus terpaksa akan kembali ke zaman dulu yang tidak ada, ya, yang tidak ada lampu apa. Bahkan kata Rasul pada saatnya nanti di akhir zaman itu orang akan berperang pakai kuda, pakai panah, mereka akan berenang itu. Dan orang-orang Yahudi sudah siap itu. Makanya kan yang lomba-lombakan lomba kuda, lomba memanah itu orang-orang Yahudi kan, orang Nasrani. Mereka sudah siap, mereka sudah kaji hadis-hadis kita yang Islam ini tidak ada yang bisa memanah. Besok kalau kita berperang ini gimana ini? Artinya orang-orang Yahudi ini sudah luar biasa. Kita yang memegang hadis, yang punya hadis, yang punya Rasul, malah kita yang ketinggalan ini ya. Inilah fenomena alam. Ini fenomena alam. Benar-benar kita sudah digiring oleh Allah dalam masa itu yang masa sulit itu. Seperti tadi yang dukhan saja itu 40 hari. Itu panasnya seperti orang menyulut api di siang bolong jam 2. Sudah jam 2 panas di padang pasir, lagi disulutkan api yang berkobar, kita mindu di sana. Tahu artinya mindu? Kita duduk di situ. Gimana panasnya? Jam 2 siang di padang pasir, di kobaran api, kita duduk di situ. Gimana panasnya?
Itulah panasnya dukhan. Sehingga tidak ada orang yang selamat pada saat itu. Sehingga 40 hari orang dikelumas, orang diliputi oleh dukhan itu, maka semua wajah-wajah tidak akan cantik lagi. Yang kita damba-dambakan sekarang, yang kalian damba-dambakan muka, sudah tidak ada lagi cantiknya. Kenapa? Semua melepuh. Semua melepuh. Tidak ada. Yang tertinggal cantik itu, yang tertinggal rupawan itu, orang-orang yang selalu berzikir sebelum masa itu. Itu sehingga sahabat bertanya kepada, ya Rasulullah, gimana kami akan bisa selamat? Terus kami akan makan pakai apa? Oh, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah sebelum datang masa itu, maka dia akan makan dengan tasbih-tasbih mereka. Mereka akan minum dengan tasbih-tasbih mereka, dengan zikir-zikir mereka. Ketika tidak ada makanan, cukup kita berzikir, maka kita akan kenyang. Nah, orang yang seperti itu, dia akan keluar 40 hari seperti itu, seperti orang batuk-batuk biasa. Itu yang masih utuh. Bahkan semakin odak, semakin muda. Kenapa? Dia keluar keringat, ya, keringat yang semakin fresh dia punya muka. Seperti orang masuk di apa? Kalau perempuan itu masuk di medicure apa itu? Di spa ya. Sudah masuk ke spa? Ceritanya saja gimana orang di spa itu ya. Kalau sempata aja enggak boros. Artinya kan dikeluarkan di situ ada hawa panas sehingga keringat-keringat keluar, sehingga dia keluar ya, fresh. Nah, jadi orang-orang yang berzikir sebelum datang masa sulit itu, maka seperti orang yang disapa. Hanya keluar keringat sehingga setelah itu dia semakin tampan, semakin fresh. Di saat orang-orang yang tidak pernah berzikir pada saat itu, maka akan tersiksa hidupnya. Sedikit sekali yang mampu bertahan. Maka perlu kita berzikir sebelum datang itu. Seperti halnya ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan 40 hari itu diibaratkan seperti itu, ditamsilkan seperti itu. Jadi bertasbih. Beliau ya, makan di dalam perut ikan di dasar laut itu, makan dengan tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, jadi perlu kita mengenal selain ini, ternyata banyak lagi fenomena alam, banyak lagi anakku semua ya, fenomena alam. Apalagi kalau kita membaca hadis tentang bagaimana ya, orang yang masuk Islam karena sudah berjumpa dengan Dajjal. Kan itu. Ada hadisnya itu dalam Sunan Abu Daud itu, hadisnya panjang itu. Di mana ada 10 nelayan di laut Selat Yaman dengan Selat Yaman, ya, laut Yaman lah, sehingga terdampar perahunya, ya. Terdampar perahunya sehingga dia satu orang ini selamat. Perahunya selamat, tiba-tiba dia naik ke sebuah pulau yang di situ tidak ada dihuni oleh siapapun. Di situ berjumpa dengan satu binatang namanya Dassasah. Ya, Dassasah. Itu tiba-tiba binatang itu bisa bicara. Hei, kamu sudah ditunggu di dalam kuil itu, dalam gua itu seorang. Hanya ini pergi, ternyata di situ ada orang yang sedang diikat. Ada orang sedang diikat pakai rantai yang kuat. Itu sudah, kalau ahli sejarah itu sudah ribuan tahun itu diikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-cirinya orang yang diikat itu dia punya rambut keribu melinting, tapi ada tajam-tajamnya juga.
Bukan keriting kita, keriting ini keriting marun gondrowo ada ini. Keriting tapi ada tajam-tajamnya juga situ. Dia punya dua mata, tapi yang matanya sebelah kiri dia itu tertutup sama dagingnya. Adanya daging yang di atas ini turun ke bawah. Utuh sudah dua mata. Cuman daging yang di atas menutupi yang di bawah. Tubuhnya besar. Kakinya pincang dia. Kalau dia jalan, mata kakinya ketemu sama ibu jari kakinya ketemu sama ibu jari. Gimana itu jalan? Pokoknya jelek sudah. Apa kata? Wahai orang Arab, apakah sudah lahir Nabi Thaibah katanya. Dek kena Nabi Muhammad, tidak tahu. Apakah sudah lahir Nabi Thaibah? Kalau dulu kan zaman nabi-nabi terdahulu terkenal dengan daerahnya kan. Sudah lahirkah? Ini tidak tahu siapa Nabi Thaibah itu. Artinya Nabi akhir zaman lah maksudnya. Itu sudah lahir enggak? Iya katanya. Akhirnya dijawab-jawab saja. Tidak tahu Muhammad juga orang ini. Maka dengan perjumpaan ini dia masuk Islam. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana itu Bukhairah At-Tabari, Danau Tabari atau Tibrias. Kalau bahasa orang Israel itu Tibrias. Kalau bahasanya At-Tabari. Ada tafsir At-Tabari. Itu daerah itu ya. Daerah itu. Tibrias. Masih banyak airnya? Oh masih banyak. Kalau itu dia tahu masih banyak. Ini soalnya dia orang pelancong orang ini. Nelayan tapi suka keliling-liling. Sudah tahu keadaan. Oh masih banyak. Oh gimana kalau Nakhlah Baisan, ada pohon kebun kurma. Kalau Tabari tadi itu di Israel. Kalau Nakhlah Baisan itu di Palestina. Masih ada? Masih. Ingat ya. Kalau sudah Nabi Thaibah sudah lahir, Bukhairah At-Tabari itu sudah mengering, Nakhlah Baisan itu sudah rusak, maka ya, saya akan rantai ini akan terlepas. Ana al-Masih. Saya inilah Masih. Apanya Masih? Masih itu kan dua. Isa Masih atau Masih Dajjal. Kira-kira siapa ini? Hah? Masa Nabi Isa? Nah sekarang itu hadis. Singkat datang kepada Rasul, setelah diungkapkan semua cerita itu, apa kata Rasul? Wahai para sahabatku, ketahuilah, ini sudah ketemu sama Dajjal. Inilah Dajjal. Ini sudah ketemu. Insyaallah. Dan fenomena alam yang menjawab apa yang Dajjal itu sendiri yang sudah kasih, yang menentukan tanda-tanda keluarnya, kemunculannya. Sekarang Rasul sudah lahir. Nakhlah Baisan itu sudah hancur ketika perang Israel dengan Palestina itu sudah hangus. Itu Nakhlah, itu kebun itu sudah hangus. Dan sekarang Danau At-Tibrias juga sudah mulai mengering. Para penduduk Israel kalau ditanya kira-kira sampai kapan bertahan air Danau At-Tibrias, rata-rata penduduk Israel mengatakan tidak akan lama, mungkin dalam 2023, 2024 ini tinggal lumpurnya saja. Gimana ini? Ini fenomena alam yang menjawab. Nah jadi itulah ya adik-adik, anak-anakku semua. Jadi ya marilah kita siapkan mental, siapkan iman untuk kita ya, menghadapi
peristiwa yang sangat dahsyat ini. Tidak cukup hanya mengisi otak, apalagi orang yang asyik dengan dunia. Asyik dengan dunia artinya dia cari dunia, meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih rugi lagi. Kita yang jadi pelajar pun masih merugi ini. Karena masih ada orang yang terhipnotis atau termakan dengan doktrin ingin punya gelar. Dan butuh gelar semia cucu Dajjal. Dah bisa. Yang selamat fenomena selamat al malhamatul kubra dengan gelar tidak. Ini jangan lepas. Ini benar-benar kita mantapkan keimanan kita. Perbanyak kita zikir. Kita ditinggalkan hizib, ditinggalkan thariqah, ditinggalkan wirid. Ini juga jangan lepas. Setengah waktu kita berzikir, beribadah. Setengah waktu bolehlah untuk ilmu pengetahuan. Lamun datang Dajjal emang dem tahu jawab, dem tahu ya jawab, dem tahu ya lawan kena ja'a Zaidun wa qoma amrun dem tahu. Hah? Kira-kira bisa datang ja'a Zaidun, enggak bisa. Nah, ini. Dem bau lawan si badong papu balong dem bau. Oh berdua papu, berdua minyak. Oh dan tidak mampu pakai minyak papunya. Gak bisa. Tidak ada itu. Ini mumpung kita sampai pada hadis tentang ini, tentang amaratis sa'ah. Dan semua itu sudah, ini fenomena alam yang menjawab semua ini. Ini belum lagi banyak sekali kalau kita ungkap-ungkap. Yang kita takutkan bukan seperti yang saya, tapi mampu tidak nanti kita akan mempertahankan iman dengan fitnah. Jadi Dajjal itu punya fitnah itu seperti ini. Gambaran fitnahnya itu, dia diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, sihirnya itu jangan dalam hati mun sak datang je gobok ketum nya gitu, gobok ketum masa nih datang Dajjal. Jadi jangan mindset pemikiran kita seperti itu. Jadi Dajjal itu akan datang ke tempat-tempat ramai di kota-kota besar, tapi dengan sihirnya mampu menarik orang-orang yang di kampung. Itu fitnahnya seperti itu. Itu fitnahnya seperti itu. Coba logikanya sekarang. Jangankan ini belum Dajjal ya. Baru ada konser apa? Konser P-pop. Seandainya, tahu P-pop? Itu Korea itu. Seandainya sekarang mau konser gratis di mana? Di Mataram. Pasti kalian, bukan kalian saja yang pergi, kalian akan ajak adiknya, ajak temannya, ajak. Untuk apa? Untuk itu baru sihirnya P-pop. Gimana kalau sihirnya Dajjal? Itu gambaran. Atau jangan P-pop, kecimol doang. Tuh rurung. Tuh paling tau kan? Papu nyangken penyusu anak bayi. Arakkan papu penyusu bayi. Atau dengan nina nyangken penyusu anak deh. Sampai adik anak pukul lalu mau buyi pengantin. Oh jelas wah susunya menjauh deh. Masa adik susunya. Artinya baru seher kecimol. Oh kecimol itu pakai guna-guna arak apa istilah? Sekahen apa? Sekahen. Ya. Itu sendema lampak dan tepandi jul alat-alat sehernya lagi lamun arak gendang beli itu lagi arak gendang beli tepandi jul dengan si terhipnotis lapu dengan teman doang dengan
Padahal tu balik tapi tidak setel lagu kan pada nah ini. Lagu bi seheran luar biasa. Nah, gimana kalau sihirnya Dajjal nanti? Semua orang yang ada itu sehingga Rasulullah SAW, kalau ada berita tentang kedatangan Dajjal, maka wahai para laki-laki kata Rasul, ikatlah istrimu di tiang-tiang rumahmu. Ikatlah anakmu di tiang-tiang rumahmu sehingga mereka tidak keluar dari rumahmu. Itu kalau punya suami yang kuat imannya. Tapi kalau yang lemah imannya, yuk Bu, yuk nak, ayo kita sama-sama yuk ke Dajjal yuk. Itu kan masalahnya. Kalau ini masalahnya, kalau kebetulan kalian punya suami yang ustaz, suami yang kuat keimanannya, itu akan. Tapi kalau yang tidak punya, nanti malah dia yang giring, yuk kita sama-sama ke Dajjal yuk. Kan susah juga. Inilah fitnah, ini fitnah seperti itu. Sehingga tidak ada, nah kalau sudah berhadapan dengan Dajjal, maka akan disedotlah iman. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita resep. Kalau sudah kejablak, kepergok, apa istilah? Selung-selung bertempuh. Ya, maka bacalah 10 awal surat Al-Kahfi. Pejamkan mata, jangan melotot. Pejamkan mata, sehingga Allah akan memalingkan hatinya, akan meninggalkan. Hanya itu saja resep baru selamat. Nah, kalau tidak hafal, sedang ketemu di mana di jalan, mau cari Al-Quran, nah susah juga. Hafalannya lemah, wah tahu lagi, setakut. Jangankan Abah Zainimu saja yang tasmi' hafalannya kabur hafalannya, apalagi mau ditasmi' sama Dajjal, kan habis. Idah hafalannya saking takutnya. Fatihah saja bisa hilang, apalagi surat Al-Kahfi yang tidak pernah dibaca-baca. Susah juga ini. Nah, kita yang wirid punya resep ya, sudah punya, tapi itu rahasia perusahaan. Rahasia. Insyaallah. Nah, jadi itu. Maka isi hati kita dengan keimanan, isi hati kita dengan banyak, kita jangan terhipnotis dengan ilmu-ilmu saja. Ini sudah tidak mati. Jadi kita juga harus banyak zikir. Itu sebabnya seperti yang saya bilang tadi. Maulana saya sudah tahu keadaan zaman kita ini zaman akan pelik, maka kita ditinggalkan wirid, ditinggalkan tarekat. Inilah sebagai untuk membentengi diri kita dari dahsyatnya al-malhamatul kubra ini. Dahsyat sekali. Tidak ada zaman yang paling dahsyat ini. Kita tidak tahu ini berapa tahun lagi ini. Sehingga mungkin beberapa tahun lagi kita akan rindukan hal-hal seperti ini. Karena sudah zaman. Kiraan mau tidak munajat. Apakah tahun depan, 2 tahun lagi akan seperti ini yang kita jumpai? Amannya apakah seperti ini? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Daripada itu, marilah kita isi otak kita dengan ilmu, isi hati kita dengan iman, dengan zikir, dengan wirid, dengan thariqah. Jangan cukupkan munajatmu 25 hari, lanjutkan terus. Ya, munajat ini awal daripada munajat itu. Selanjutnya kita harus tetap bermunajat untuk menghadapi fenomena alam, untuk menghadapi keadaan yang ditunjukkan oleh fenomena alam. Wallah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.